ulama itu memang harus dibela, tapi pembelaan terhadap ulama ini jangan sampai kita jangan sampai pembelaan itu sampai menutup mata kita, menutup hati kita terhadap suatu kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita masih membahas tentang Ustadz Fahim Mawardi, salah seorang pengasuh pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Jember, yang kabarnya dilaporkan oleh istrinya sendiri atau mantan istrinya ini ke polisi terkait dengan dugaan pencabulan terhadap santri-santrinya. Membela ulama itu penting dan perlu, tapi jangan sampai pembelaan ulama ini salah alamat. Kita harus bisa membedakan Islam dan umat Islam atau tokoh muslim. Ya. Jangan sampai kemudian membela ulama diatasnamakan sebagai membela Islam. Jangan sampai membela seorang umat muslim dia katakan sebagai membela Islam. Ya. Dari dulu Islam tetap baik-baik saja, ya, walaupun tokoh-tokohnya ini ada beberapa yang menyeleweng, tapi perlu dicatat bahwa dari sekian ribu tokoh yang menyeleweng atau mencabuli santrinya ini hanya 1, 2, 3, tidak banyak, tidak ada 2%, 1% pun mungkin tidak ada, tidak ada 1%. Tapi kenapa dari 1% ini imbasnya pada banyak pesantren? Itu menurut salah satu pendukung. Tapi kalau menurut pribadi saya, pesantren tetap baik-baik saja, Islam tetap baik-baik saja. Dulu ada namanya seorang tokoh ulama terkenal, dulu itu ada namanya Syekh Barseso. Syekh Barseso itu diceritakan muridnya itu ribuan, santrinya itu ribuan. Santrinya ribuan, bahkan diceritakan di situ ada 5.000 santri yang bisa terbang. Diceritakan. Tapi akhirnya Barseso juga masuk ke jurang kenistaan juga. Gara-gara mencabuli santrinya, kemudian sampai di akhir hayatnya ini bersujud pada setan. Tapi begitu, walaupun Barseso dikatakan sebagai orang yang pendosa, Islam tetap baik-baik saja, tidak mencemarkan Islam. Islam tidak tercemar. Jadi jangan anggap kemudian misalnya Ustadz Fahim ini membawa Islam dan membawa dakwah dengan beliau menyampaikan bahwa ini mencemarkan Islam, mencemarkan laporan istri ini mencemarkan Islam, mencemarkan dunia dakwah dan lain sebagainya. Kita bersikap objektif saja. Saya di sini tidak menyalahkan, artinya tidak menyudutkan Ustadz Fahim, karena ini kebenaran itu belum terungkap. Ya. Kebenaran belum terungkap. Sampai saat ini saya tetap berpikiran positif,
bahwa Ustadz Fahim tidak bersalah dan istrinya juga tidak bersalah. Hanya mungkin beda komunikasi saja. Dulu juga ada seorang tokoh. Kemarin seorang ustadz mencabuli beberapa santrinya juga, Heri Irawan. Islam tetap baik-baik saja, dunia pesantren ya baik-baik saja, kecuali pesantren beliau. Dan akhirnya sudah terungkap, kabarnya sudah divonis. Yang baru kemarin di Jombang dikabarkan mencabuli santrinya. Tapi Islam tetap baik-baik saja. Yang di Madura dikabarkan seperti itu, tapi Islam baik-baik saja. Artinya gini, jangan sampai salah kaprah kita mengatakan salah satu pengikut Muslim, ya, atau bahkan tokoh Muslim sendiri ini berbuat kesalahan, ini mewakili Islam. Ini bukan. Nah, misalnya ada seseorang kemudian melaporkan, ini jangan anggap juga bahwa ini mencemarkan Islam, ya. Kemudian mencemarkan dunia dakwah, kemudian merongrong pesantren, merongrong dunia dakwah, memusuhi dunia dakwah. Karena kita tidak tahu, maka kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kemudian saya mengajak pada semua pihak, jangan langsung memvonis, kita itu bukan hakim, ya. Jangan langsung memvonis bersalah pada Ustadz Fahim, dan jangan juga memojokkan istri atau mantan istri Ustadz Fahim. Kita belum disuguhkan sebuah bukti kebenaran siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan, sekali lagi saya mengajak, jangan sampai kita terperosok pada penghakiman yang bukan porsinya. Kita itu porsinya bukan hakim. Nah, kita tunggu perkembangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.